Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu lalu saya berikan tugas untuk memodelkan sistem sederhana seperti ini. Jadi air panas, kemudian meluruh temperaturnya. Nah, kita perlu modelkan, kemudian prediksi temperatur saat saat berapa? Saat 30 menit, 1 jam, dan 1,5 jam, gitu ya. Nah, bagaimana pemodelannya? Jadi pertama, eh, kalau masih belum memahami ya bagaimana prinsip apa kesetimbangan termal, silakan kembali pelajari lagi. Kemarin sudah saya berikan juga videonya terkait sistem termalnya. Nah, di sini ada beberapa hal konsep yang akan kita gunakan. Pertama terkait resistansi termal. Resistansi termal ini apa? Ya, ibaratnya adalah kalau dalam sistem elektrik ini adalah resistor ya. Nah, tapi di sini resistansi ini kita sebut sebagai resistansi termal. Ini ya eh, secara secara intuisi ya, resistansi termal ini adalah hambatan yang menghambat aliran panas gitu ya, aliran panas. Nah, kalau analoginya kalau di sistem elektrik, resistansi itu beda tegangan dibagi apa? Arus ya. Nah, ini juga sama ya. Kalau dalam sistem termal, arus dalam sistem elektrik itu analog dengan aliran panas ya, aliran panas Q. Jadi arus listrik itu analog dengan aliran panas Q. Kemudian uh, beda tegangan, nah ini analog dengan beda temperatur. Nah, resistansi termal ini analog dengan resistansi di sistem elektrik ya. Kemudian konsep berikutnya yang akan kita gunakan adalah terkait kapasitas termal ya. Nah, ini sebenarnya analog juga dengan kapasitansi kapasitor ya dalam sistem elektrik. Ya, intinya adalah suatu sistem termal dia memiliki kapasitas bisa menampung seberapa banyak termal, seberapa banyak panas yang bisa dia tampung. Nah, simbolnya juga sama ya, C. Jadi mirip dengan kapasitas kapasitor. Tapi mohon diperhatikan, kapasitas termal ini bukan kapasitas kapasitor. Itu beda hal. Memang bisa kita analogikan, tapi dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi jangan sampai menghubungkan, jadi kapasitas kapasitor itu dihubungkan dengan langsung dengan sistem elektrik misalnya jadi kapasitansi. Nah, itu salah besar. Memang kadang saya temukan ketika bercampur ya antara sistem elektrik dan sistem termal itu jadi satu sistem gitu ya. Harusnya itu menjadi dua subsistem yang kemudian kalau kita hubungkan itu harus ada penghubungnya gitu ya. Jadi ada proses di situ. Jadi tidak serta merta misalnya kapasitas termal ini disamakan dengan kapasitas kapasitor. Nah, itu salah. Oke, mohon diperhatikan itu ya. Nah, kapasitas termal ini ada hubungannya dengan laju panas ya, laju aliran panas. Oke. Nah, DT DT jadi temperatur ya terhadap jadi laju perubahan temperatur terhadap waktu dikali kapasitasnya itu sama dengan
laju aliran panas. Nah, ini sebenarnya analog dengan apa namanya, kapasitor ya. Kalau di kapasitas kapasitor itu apa? Apa? Arus itu sama dengan apa namanya, beda tegangan. Nah, ini analognya dengan beda tegangan terhadap waktu ya, laju beda tegangan terhadap waktu itu arus ya kali. Jadi kalau nah misalnya ya, nah kita open. Oh, kecil. Nah, yang gede. Oke, nggak apa-apa lah. Ini nah, ini ya misalnya apa, Q itu apa, Q per C itu apa, tegangan ya, tegangan di kapasitor ya. Nah, tegangan di kapasitor Q. Nah, Q ini apa, muatan ya, muatan kapasitor. Nah, muatan itu kalau dicari arus ya, maka arus itu adalah laju muatan per waktu. Jadi Q itu I itu adalah dq dt. Kebayang ya. Kalau jadi tegangan di kapasitor itu adalah muatan per kapasitas ya. Nah, kalau ini kita turunkan dVc dt, kemudian C ke sini lah ya, C ke sini. Ini kan sama dengan dq dt ya. Nah, laju muatan per waktu itu adalah arus listrik ya. Arus listrik. Nah, ini dalam sistem thermal ya, analog dengan C-nya itu adalah kapasitas. Jadi ini sistem elektrik ya. Nah, kalau di sistem thermal, tegangan itu analog dengan apa, temperatur. Jadi D T dt. Sedangkan arus listrik ya, arus listrik itu analog dengan laju aliran panas Q. Nah, jadi kembali ke persamaan ini ya. Jadi analog dengan sistem elektrik. Jadi kalau sudah memahami sistem elektrik, sebetulnya dalam analisis sistem thermal ini lebih mudah gitu ya. Nah,
Jadi gambarannya ya, kalau dalam sistem elektrik kan ini rangkaian misalnya kapasitor ya, mengalir arus I ya. Arus I, ini kapasitas kapasitornya ya, ini ke suatu rangkaian yang lain gitu ya. Nah ini juga sama. Eh, Kalau kita gambarkan dalam bentuk sistem elektrik ya, ini kapasitas termalnya. Nah ini aliran panas Q gitu ya. Nah apa hubungannya dengan sistem kita gitu ya? Sistem kita ini ada aliran panas. Aliran panas ini kemana? Dari air. Di air panas dari air ini mengalir ke udara gitu ya. Bisa melalui atas gitu ya, permukaan atas ini Q1 misalnya. Bisa juga melalui dinding dari gelasnya gitu ya. Bisa kemanapun gitu ya, Nah tentu saja beda ya, beda dengan, jadi anggaplah ini Q2 gitu ya. Beda dengan Q1 dan Q2 ini beda tentunya aliran panasnya. Kalau di permukaan air atas ini kan tidak, hambatannya kecil ya, jadi langsung bertemu dengan udara. Jadi aliran panas itu lebih mudah gitu ya. Beda dengan menghadapi gelas, artinya di sini ada resistansi termal, jadi ada resistansi termal dari gelas. Nah, di sini juga ada resistansi termal dari udara. Anggap ini L1. Ini resistansi termal gelas, anggaplah R2 gitu ya. Nah, sistem ini kalau kita lihat paralel ya. Karena ini sama-sama keluar. Jadi ini sistem ini sebenarnya paralel antara R1 dan R2. Jadi kalau kita gambarkan modelnya, anggaplah temperatur air itu TI gitu ya. Kemudian menghadapi thermal ya, thermal keluar. Ingat, aliran panas ini selalu dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Jadi nah, anggaplah temperatur udara ya, TA gitu ya. Jadi kita gambarkan seperti ini, TI, kemudian aliran panas melalui R1, jadi langsung ketemu ke udara, dan melalui R2, melalui dinding gelas ini ke udara, jadi aliran panas. Nah, modelnya seperti apa? Jadi tentu saja kapasitas termal dikali laju perubahan temperatur sama dengan laju aliran panasnya. Nah, di sini untuk kasus ini kan aliran panas itu keluar ya, keluar sistem. Artinya temperatur di sistem, yang kita sebut sistem ini maksudnya air ya. Airnya ini, temperatur airnya ini akan berkurang. Jadi lama-lama berkurang temperaturnya. Sehingga untuk kasus ini Q yang keluar ini kita anggap negatif ya. Nah, negatif ini maksudnya atau maknanya itu temperaturnya akan berkurang ya. Jadi karena kalor keluar dari sistem, maka temperatur berkurang. Maka di sini saya kasih eh, negatif ya, untuk menandakan dia kalor keluar. Nah, sehingga ini ini minus ya. Minus minus TI min TA RT. Nah, sehingga kalau kita teruskan, ini pindah ke sini misalnya, DT-nya pindah ke sana. Nah, jadi seperti ini.
Kemudian C-nya pindah ke sini jadi CRT. Nah, jadi persamaan ini. Nah, kita lanjutkan. Kedua ruas kita integralkan. Kedua ruas diintegralkan. Ini dt per dt, dt per t ya. Maka hasil integralnya ln ti min ta. Batasnya saat t0 sampai t gitu ya. Kemudian ini juga sama, karena ini C konstanta, kemudian RT juga kita konstan gitu ya, maka P per RT. RT ini apa? RT ini adalah resistansi paralel ya antara R1 dan R2. Nah, ini rumusan paralel juga kalau kita perhatikan sama ya seperti resistansi paralel di sistem elektrik. Kita teruskan sehingga apa? Kita masukkan batas jadi seperti ini. Kedua ruas kemudian dieksponenkan. Nah, terus ini ke sini kali ya. Kemudian TA pindah ke kanan jadi TA plus. Jadi kita punya persamaan model model respon T temperatur air setiap waktu ya, setiap saat. Nah, modelnya seperti ini. Dia melurus secara eksponensial ya, eksponensial. Jadi dia melurus secara eksponensial minus T per CRT. Nah, di sini yang berpengaruh besar terkait peluruhannya itu ada C dan RT ya. C ini kapasitas dari air, kapasitas termal dari air. Berarti beda material ya, mestinya beda kapasitansi. Kemudian RT ini ya lebih ke resistansi di sini, resistansi si gelasnya dan resistansi langsung ke udara. Jadi kalau kita ganti airnya dengan cairan yang lain, resistansinya bisa kita anggap sama, tapi C-nya kan beda ya. Nah, dengan cara ini sebenarnya kita bisa memperkirakan tuh ya. Kalau ingin memperkirakan kapasitansi termal dari suatu cairan bisa dengan cara seperti ini. Tentu ini model yang sederhana ya. Nah, jadi secara umum dia akan melurus secara eksponensial. Nah, oke, kalau kita lihat ya, bagaimana datanya. Nah, ini sudah saya coba catat. Ini agak kasar ya. Jadi jeda di sini sekitar 2 menit ya saya catat. Jadi kalau saya catat per detiknya butuh waktu yang lama ya. Jadi, tapi ini mungkin cukup ya. Mungkin bisa kita katakan cukup lah ya. Nah, kalau dilihat sampai detik ke berapa? Ke menit ke-26 ya, menit ke-26. Ini sepertinya responnya seperti apa ya? Seolah-olah seperti masih linier ya. Tapi kalau dilihat dari model ini kan mestinya eksponen ya. Nah, ini jadi kalau kita cuma lihat bagian sini, ini kan bagian awalnya ya terkesan eksponen juga, terkesan linier, tapi lama-lama dia melambat ya, perubahan temperaturnya. Nah, jadi kalau ini didekati dengan persamaan linier, ini bagus untuk daerah sini gitu ya. Tapi kalau diteruskan ke sini, wah jelas salah gitu ya. Nah, oke. Nah, tapi ini menariknya adalah saat awal sebetulnya
ada kenaikan temperatur ya. Nah, ini sebenarnya bukan bukan berarti apa ya, temperatur airnya itu naik, enggak kan ya. Jadi saat keadaan awal kan memang air itu panas gitu, air panas. Nah, ini kenapa dia naik ya, karena memang sensor ya, respon time dari sensornya. Jadi si sensor juga punya fungsi transfer, ingat ya, punya fungsi transfer. Jadi memang dia ada ya butuh beberapa saat untuk menyesuaikan dengan temperatur lingkungannya, artinya temperatur yang dia ukur gitu ya. Nah, untuk kasus ini kita abaikan ya, abaikan beberapa saat awal ini karena memang sedang respon time dari sensornya. Nah, kita abaikan mungkin sampai detik ke sini aja ya, detik ke 23. Nah, fokus kita ambil dari sini aja. Nah, dari sini. Nah, nah ini juga menarik, di sini ada cekungan sedikit, kemudian baru apa ya, agak lurus gitu. Nah, ini juga masih sebetulnya dimungkinkan ini masih berkaitan dengan efek penambahan sensor ke ini ya, apa, ketika kita cemplungan maka ada aliran thermal yang masuk ke sensor, kebayang ya, ada aliran panas yang masuk ke sensor. Artinya model kita ini kan aliran panas keseluruhan apa, mengalir ke udara. Nah, kalau ada yang mengalir ke sensor saat awal gitu ya, berarti kan ada tambahan gitu ya, ada tambahan Qi di sini, tidak hanya yang ke udara tapi ada juga apa misalnya Qi yang ke sensor, Qi yang ke sensor. Nah, tapi Qi yang ke sensor ini besarnya saat awal ya. Jadi saat awal kan memang ada aliran panas yang cukup besar ke sensor. Tapi selanjutnya kan ketika temperatur sensor sudah apa? Sudah menyesuaikan dengan temperatur air, berarti aliran panas itu sudah eh, tidak begitu signifikan ya. Jadi selanjutnya memang tidak begitu signifikan efek adanya sensor. Jadi ini bisa kita abaikan juga efek di sini gitu ya, efek cekungan sedikit ini. Nah, kita anggap tidak ada kita anggap aja ini tidak ada QS ya, aliran yang ke sensor, sehingga model kita tetap seperti ini. Nah, dengan model ini kita lakukan fitting ya, fitting dengan data yang kita punya. Nah, ini jadi kita mulai T-nya di sini ya. T awalnya di sini. T awal. Nah, ini untuk memudahkan perhitungan ya. Karena T awal ini kita anggap 0 ya. Maksudnya di model ini ya, di model ini T awalnya itu adalah 0. Jadi ya kita nolkan aja dulu. Nolkan. Gimana caranya ya, dikurangi dirinya sendiri. Nah, sehingga T-nya jadi 0. Tapi nanti kita koreksi ya. Misalnya tadi kita mau prediksi di T 30 menit, berarti harusnya kita prediksi itu di T 30 menit plus 23 detik. Tapi mestinya tidak begitu
signifikan ya perbedaannya. Nah, sudah kita lihat aja. Nah, jadi nah, untuk fitting eksponen ini tidak tersedia ya di Excel, tidak tersedia. Jadi yang bisa kita lakukan mungkin fitting dari fungsi sebelumnya ya, dari ln ya. Dari sini. Nah, ini anggaplah ini sumbu Y. Kemudian sumbu X-nya adalah ini sumbu X-nya adalah T ya. Sumbu Y-nya adalah ln. Jadi kalau kita buat nah sumbu Y kita buat dari ln T. Nah, TA-nya ini kan temperatur udara ya, temperatur udara berarti kita anggap saat ini ya, saat awal, jadi 31 ini TA-nya. Ini TA-nya ini ya. Nah, berarti ln nah dibagi TI saat T0 ya. Saat T0 kan berarti ini ya. Oke, ya kita tarik. Nah, ini hasil plot ln TI apa namanya, TI dikurang TA kemudian dibagi TIO TI 0 dikurang TA ya, ln kemudian terhadap waktu. Nah, ini kan sama dengan minus T per CRT ya. Artinya apa? Ingat garis lurus gradiennya, kalau T ini adalah sumbu X-nya, di sumbu X-nya T ya, maka gradiennya adalah minus CRT. Jadi memang gradiennya minus ya, minus. Nah, ini kalau kita fit dengan linear, tampilkan. Nah, ini persamaannya. Kalau kita apa, interceptnya kita set 0. Nah, R square-nya lumayan oke ya. Nah,
Kemudian lihat di sini 0,00004 X ya. Nah, ini menunjukkan apa? Si minus seper CRT. Jadi kita dapatkan minus seper CRT itu adalah nah ini untuk apa namanya? Yang ini ya. Ini Y-nya. Jadi ini tuh sama dengan artinya di sini seper CRT itu adalah 0,04 ya. Berarti kita dapatkan solusinya TI adalah TA-nya adalah seper CRT nya itu adalah berapa tadi? Nolnya 3 ya. Nah, kalau kita masukkan kemudian apa TA-nya adalah 31,1 kemudian TI 0-nya adalah 73,6. Nah, ini persamaan. Nah, sehingga kalau kita mau di T setengah jam ya, nah, kita tulis aja di sini. Sehingga prediksinya adalah ini prediksi. Persamaan ini ya, TA-nya adalah nah, kalau diperhatikan ini cukup jauh ya. 52 sedangkan hasil prediksinya 54, apa 083 ya. Nah, ini kemungkinan karena hasil fitting ini kurang akurat ya. Ini kan 0,004 tapi sebetulnya kan enggak, masih koma lagi gitu ya. Nah, coba kalau pakai
Nah, ini kalau lebih teliti lagi 0,0042. Kalau kita tambahkan 2, harapannya lebih teliti. Oke, ini 52,9, ini 53. Jadi mungkin masih ada gitu ya. Nah, ini kalau 422, nah kalau gitu supaya lebih teliti lagi, langsung aja ya pakai ini gitu ya, slope-nya. Oke, masih ya beda 1 derajat. Enggak, selisihnya berapa? Ya, selisih 0,4 derajat sudah oke lah ya untuk prediksi dengan data yang saya ambil hanya per 2 menit ini ya. Ini kan jauh-jauh titiknya per 2 menit. Nah, kalau mau lebih teliti lagi memang perlu pencatatan yang lebih teliti ya, lebih teliti. Nah, sekarang kita lakukan untuk prediksi di di T waktu setengah jam. Setengah jam itu berarti 30 menit ya. Kemudian 1 jam itu berarti 60 menit. Kemudian di 1,5 jam berarti 90 menit. Nah, ini karena di sini nolnya itu 23 ya. Nolnya kan 23 ya. Berarti di waktunya nanti dikurang 23 gitu ya. Nah, jadi kita tarik ke sini. Nah, ini kan sudah terhubung dengan sini ya. Nah, kita prediksi. Nah, ini dia. Jadi saat setengah jam intinya ini ya. Jadi 1,5 jam ini 50, kita kurangi angkanya. Kita prediksikan di sekitar 51,2 ya. Kemudian di waktu 1 jam 40, di waktu 1,5 jam 35. Nah, nanti kita cek ya hasil rekaman data kemarin sesuai atau tidak gitu ya. Nah, ini hasil prediksinya saat 30 menit 51. Ini saat 1 jam 40,5, 35,5 saat 1,5 jam. Nah, jadi 50. Nah, ini hasil datanya ya, data hasil rekamannya. Selisihnya kira-kira ya 0,5 derajat Celcius untuk yang 1,5 jam. Ini saya tadi tampilkan sampai 1 jam 29 menit karena memang ternyata rekamannya sampai di situ gitu. Tapi kalau kita perhatikan nih selisihnya ya masih bisa kita pertimbangkan lah ya. 0,5 derajat sudah cukup baik untuk prediksi dengan model seperti ini. Nah, tantangan berikutnya adalah mencari fungsi transfer dari sensor. Nah, kalau kita lihat untuk pendekatan order 1, ini secara umum untuk pendekatan order 1 secara umum seperti ini ya, fungsi transfernya.
ini respon waktu ya, ini respon waktu naik gitu ya. Nah di sini ada delay time, yaitu L gitu ya. Kemudian ada time constant tau, seberapa cepat dia naiknya. Nah Anda bisa dekati. Nah kalau kita lihat saat awal ini, jadi saat awal beberapa detik awal tadi ya, ini responnya seperti ini. Jadi ada delay time-nya, kemudian naik, mirip dengan order 1. Nah sebetulnya kita belum tahu ya, sebetulnya respon sensor ini order berapa gitu ya. Tapi kita bisa dekati ya, karena bentuk kenaikannya. Jadi bentuk kenaikannya ini kan mirip dengan order 1 ini gitu ya. Jadi kita bisa dekati itu. Nah tugas selanjutnya adalah kalian cari respon atau fungsi transfer dari sensor yang saya gunakan itu ya. Jadi kalian harus dapatkan data ini, data itu, kemudian kalian cari fungsi transfer. Caranya bagaimana? Nah ini kan fungsi transfer. Kemudian kita perhatikan ya, sistem saat eksperimen itu, saat awal, temperatur awal gitu ya. Kemudian tiba-tiba kita celupkan ke air panas. Artinya sebetulnya karena tiba-tiba ya, sebetulnya kan harusnya temperatur awalnya segini misalnya, kemudian tiba-tiba kita celupkan ke air panas. Jadi respon ini temperaturnya ya, temperaturnya harusnya ketika kita celupkan harusnya langsung naik gitu ya. Temperatur panas ya, temperatur panasnya, temperatur rendahnya berapa saat sebelum dicelup ya. Kemudian kita langsung celupkan, artinya kan di situ respon step ya. Kita berikan respon step. Nah, ternyata respon sensornya naiknya perlahan seperti ini. Sebenarnya tidak terlalu perlahan ya, cukup cepat juga. Nah dari sini nanti bisa kita dapatkan ya, fungsi transfer dari sensornya. Artinya anggaplah ini respon sensornya itu YT gitu ya, atau ya T sensor ya, T sensor, TS, TST nya itu, TST nya itu dari mana kita cari. Nah caranya gimana? Karena ini diberikan respon step ya, respon step, artinya nanti GS kita cari T dalam domain S itu sama dengan fungsi transfer sensornya dikali apa, ini kan respon step ya, berarti ya dikali respon fungsi step ya, fungsi step yang kondisi awalnya TL, kondisi berikutnya TH gitu ya. Jadi fungsi step di sini bukan yang satu ya, bukan, disesuaikan dengan nilai ini dan nilai awalnya. Nah dari sini nanti kan kita dapatkan ya, T sensor sebagai fungsi waktu. Nah sebagai fungsi waktu artinya nanti akan muncul konstanta berikut ya, K, L, dan tau. Nah nanti itu bisa dicari dari persamaan ini ya, di fit dengan data, di fitting dengan data, nanti keluar nilai tau nya berapa, L nya berapa, K nya berapa. Oke, sampai di sini saya tunggu untuk mencari nilai fungsi transfer ini minggu depan.
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.